Surah Ad-Duha adalah surah ke-93 dalam Al-Quran dan terdiri atas 11 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah yang diturunkan sesudah surah Al-Fajr. Nama Ad-Duha diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama, yang artinya waktu matahari sepenggalahan naik. Surat Ad-Duha menerangkan tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya. Larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta. Surah ini pun mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat. Adapun bunyi surah Ad-Duha dan terjemahannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Asbabun nuzul turunnya surah ini sesuai dengan namanya. Surah ini turun pada waktu duha, pagi hari, sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah yang menganggap bahwa Rasulullah sudah tidak diperdulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah SAW sudah selama 6 bulan tidak menerima wahyu kenabian. Hingga akhirnya turunlah surah ini untuk mempertegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kalau dugaan kaum kafir Mekah adalah suatu kesalahan yang besar. Dan Allah juga memberitahu Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membenci atau melupakannya. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalan naik. Penyebutan waktu duha mengisyaratkan bahwa tenggang waktu ketika Nabi tidak menerima wahyu beberapa lama bagaikan malam yang gelap. Sedangkan turunnya surah ini setelah itu bagaikan fajar yang menyingsing. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan 2 macam tanda-tanda kebesarannya, yaitu duha, waktu matahari naik sepenggalah bersama cahayanya, dan malam beserta kegelapan dan kesunyiannya, bahwa dia tidak meninggalkan Rasulnya Muhammad dan tidak pula memarahinya sebagaimana orang-orang mengatakannya atau perasaan Rasulullah sendiri. Wadda'aka rabbuka wa ma khala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Maksudnya, ketika turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW terhenti untuk sementara waktu. Orang-orang musyrik berkata, Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Maka turunlah ayat ini untuk membantah perkataan orang-orang musyrik itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan beliau dan membiarkannya dan mengurusnya dan mendidik beliau, bahkan senantiasa mengurus dengan pendidikan yang sebaik-baiknya serta meninggikan beliau sederajat demi sederajat.
akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan sesuatu yang melapangkan dada Nabi Muhammad SAW dan menenteramkan jiwanya, bahwa keadaan Nabi dalam kehidupannya di hari-hari mendatang akan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah lalu. Kebesarannya akan bertambah dan namanya akan lebih dikenal. Allah akan selalu membimbingnya untuk mencapai kemuliaan, untuk menuju kepada kebesaran. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Pada ayat kelima menyebutkan bagaimana Allah membuat akhir kehidupan Nabi lebih baik dari permulaannya. Allah kan senantiasa memberikan kebaikan kepada Nabi hingga akhirnya hati beliau ridho dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan hilanglah kesedihan dari diri beliau atas celaan orang-orang musyrik. Demikian pula ada ulama yang menafsirkan karunia Rabb tersebut dengan karunia di akhirat yang diberikan kepada Nabi hingga beliau pun ridho dengan karunia Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Yang dimaksud dengan yatim adalah anak kecil yang kehilangan ayahnya sebelum balik. Syaikh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, demikianlah Allah Ta'ala sudah memberikan perhatian kepada Nabi SAW semenjak beliau kecil, kemudian senantiasa melindunginya sampai beliau tumbuh dewasa, dan akhirnya Allah memberikan risalah ini kepada beliau SAW. Wa wajadaka dolan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Maknanya, dia mendapatimu dalam keadaan tak tahu apa itu Alkitab dan apa itu iman. Maka dia mengajarimu yang tidak kamu ketahui dan memberi taufik kepadamu untuk beramal dan berakhlak yang terbaik. Wajadaka ailan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Musadi mengatakan, dia yang telah menghilangkan kekurangan harta yang ada padamu, dia juga akan menghilangkan kekurangan-kekurangan lainnya darimu. Dia yang telah memberikan kecukupan, melindungimu, menolongmu, memberikan petunjuk padamu, maka balaslah nikmat tersebut dengan rasa syukur. Ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Makna ketiga ayat di atas adalah, sebagaimana dahulu dirimu, wahai Muhammad, seorang yatim yang tidak memiliki ayah, lalu Allah melindungimu dengan penjagaannya. Maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang atau menjolimi anak yatim. Jangan pula kamu merasa sempit dadamu dengan kehadirannya, dan jangan pula kamu menghardik atau membentaknya. Bahkan sudah seharusnya kamu memuliakannya. Beri Ad-Duha layaknya firman Allah lain yang tercantum di dalam Al-Quran. Surat ini memiliki nilai ibadah dan pahala bagi setiap orang yang membacanya. Semakin kita dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimaninya, kehidupan pun akan semakin tenang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu segala kesukaran hambanya, termasuk dalam memberikan rezeki di kehidupan. Semoga Allah memudahkan kita untuk menghafalkan surah Ad-Duha dan mengamalkannya.